Urus dulu yang semua ini rapat kan tadi baca lagi. Mama walaupun setiap hari nonton YouTube-nya kita ada iklannya pembangunan masjid, perlu menjelaskan desainnya ada. Belum pernah dikirim ya yang desain masjid belakang. Nanti ada desainnya ya. Mungkin minggu depan bisa dilaunchingkan oleh Pak Irsan untuk desain lokasi belakang. Jadi masjid ini adalah masjid pendidikan. Jadi memang nanti ini ada berbagai kegiatan di dalamnya. Tahfizul Quran dan nanti rumah tahfiz dari Salfurqon, sebagian nanti akan ada di sana, sebagian di sini lagi kita atur gitu ya. Karena rumah ini sudah mulai padat sekali aktivitasnya di tahun depan. Bentuk masjidnya kira-kira seperti ini, walaupun nanti ada tetap saja namanya bangun, ada perubahan-perubahan desain oleh Pak Irsan dan tim gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi pembangunan ini sekitar kita habiskan itu kalau dana awalnya ini sekitar sementara tuh di angka 1 miliaran. Jadi tetap ada dana yayasan di dalamnya, tapi kami tidak menutup kemungkinan bagi mama-mama yang ingin membangun rumah di surga untuk membantu di pembangunan ini. Makanya ada kotak kecil di depan untuk infak, itu sekarang kita arahkan untuk pembangunan masjid semuanya. Jadi untuk anak-anak yang cuma mau 1.000, 2.000, 500 rupiah tidak ada masalah, masukin aja di situ gitu, uang jajannya disisihkan misalnya, itu dihimbau seperti itu. Kalau yang misalnya mau dibacakan doa dan lain sebagainya, silahkan. Mau 2.000 juga dibacain doa, nanti tetap dibacakan doa oleh tim panitia. Jadi pencatatannya akan insya Allah lengkap oleh Miss Lis dan Ustazah Nora gitu ya. Kami juga semua guru menjadi tim di pembangunan ini. Memang ketua tim pembangunan masjid kita adalah Bapak Irsan dengan wakilnya para Kepsek, sekretaris para waka, kemudian bendaharanya ada sebenarnya langsung dihandle oleh Manda, tetapi untuk pencatatan dan penerimaan dana itu ada di Pak Lubis, Ustazah Nora dan Bislis. Nah, untuk itu mungkin minta bantuan dari Ustadz Hendra untuk membacakan Al-Fatihah, atau Ustaz Salman untuk membacakan Al-Fatihah gitu ya. Atau nanti teknisnya gimana, saya ikut aja sama Miss Nadia, apa langsung mau dimulai dulu sambil tetap menunggu Ustadznya. Jadi begitu Ustadznya datang bisa langsung kita mulai acara kita gitu ya. Begitu apa Pak Irsan? Udah. Kayak gitu aja ya. Dimulai aja langsung. Iya. Sekali lagi tapi yang tadi menginfokan tambahan untuk update, nanti di belakangnya rencana memang ada kantor kami, sedikit villa kalau ada tamu mungkin gitu ya, sudah ada desainnya, tapi itu tidak dimintakan sumbangan karena itu memang punya yayasan. Kemudian halaman lapangan futsal. Jadi lapangan futsal akan multifungsi, bisa dipakai sekaligus lihatnya Apri dan teman-teman anak-anak suka main futsal gitu. Jadi sekali ini mungkin main futsalnya rombongan anak SMP juga suka, nggak jauh-jauh lagi gitu di belakang. Ibu-ibu nanti juga ada pengajian rutin rencananya seperti itu. Kalau ini kan undangan ya, kita paling Ramadan 3 bulan sekali. Jadi itu pengajian rutin apa dibuat setiap bulan, nanti kita akan jadwalkan demikian. Jika gedung ini sudah hampir selesai minimal untuk tahap yang ke berapa ini, baru rencananya kita akan mulai garap yang di belakang. Mungkin kalau udah pegang dananya sekitar 50-an. Untuk tahap ini kita sudah ada berapa dananya yang terkumpul, Miss Manda? Sekitar berapa ya? 16 juta. Sekitar lebih kurang 16 juta ya dana yang sudah terkumpul, sumbangan dari mama-mama semuanya ya untuk pembangunan ini.
Ada kolam renangnya juga insya Allah. Mohon doanya. Ada satu tanah juga yang lagi kita incar kalau memang itu dapat. Oh ya, ini kepanitiaannya ya. Nah, ada kepanitiaan sudah ada yang lebih baru. Next. Nah, Mama, ini kira-kiranya, terima kasih Pak Ustadz Halman, Pak Irsan. Ini kira-kira desain masjidnya seperti ini. Nanti ada masjidnya. Tentu toiletnya kita bikin nyaman. Masuk mah, nyaman insya Allah. Ada kantor ya ECR. Di sekitarnya, ini Pak Irsan mau jelasin? Biar lebih detail beda ya. Yang ngerancangnya Pak Irsan soalnya. Baik, izin menambahkan saja bahwa tanah ini hampir 800 ya, 790 sekian, hampir 800 meter persegi. Tanahnya tidak lurus, di bagian depan sekitar 20 meter persegi, tapi di bagian belakangnya mengecil, sekitar 13. Lalu sebagian besar sebenarnya ini hanya sketsa saja. Sebenarnya ini masjidnya yang lebih lebar nanti secara ukuran, karena ukuran masjidnya sekitar 17 kali 13 masjidnya. Jadi insya Allah menampung semua anak-anak, kalaupun memang ternyata ada kegiatan di belakang. 300-an ya mungkin ya? Iya. 300-an ya harapannya. Direncanakan awal membuatnya menjadi 2 lantai. Di bagian bawah untuk ruang ibadah, di atas bisa dijadikan ruang kelas, perpustakaan dan sebagainya. Lalu setelah masjid dan segala servis areanya selesai, kemungkinan pertama yang akan dibangun adalah langsung kolam renang, karena memang target kita tadinya di belakang sana, di bagian SMP sekarang yang mau dibuat kolam renang. Jadi kalaupun nanti anak-anak sudah tamat pun, insya Allah tinggal didaftarkan saja biar jangan terlalu ramai, bisa pakai untuk kolam renang maupun lapangan futsal, insya Allah. Kalau pun jadi ini sudah selesai, anak-anak yang angkatan pertama yang SMP hari ini hadir, itu kalau kelas 3-nya ternyata mesnya sudah selesai, berarti kemungkinan besar kelas 3-nya ya kita akan mulai dengan boarding kelas 3. Jadi kelas 3 dia sudah menginap di sini untuk mengejar target ya, ibarat kita maraton, semakin ke ujung itu sudah mulai semakin sprint. Jadi target misalnya ada yang mulai mau ke Turki, ke Imam Khatib, atau mungkin ada yang mau SMA-nya di Mekah atau di Madinah, akan lebih digodok lagi karena sehariannya full 24 jam dia bersama guru-gurunya. Kira-kira begitu Mbak Mary. Kalau memungkinkan lagi 2 tahun depan kita sudah mulai membeli tanah. Kita dapat tawaran tanah 1 hektar di belakang. Jadi kita akan buat khusus full untuk boarding. Jadi semua fasilitasnya termasuk tempat berkudanya semua insya Allah bisa dimanfaatkan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Kurang Pak Irsan, ya kira-kira gambaran perkembangan ke depan ya? Ya, sorry, menambahkan. Oh ya. Dari sisi pemanfaatan masjid. Jadi kenapa sebenarnya kalau kita idealnya memang area ini adalah area yang berdekatan dengan lokasi kita. Tapi karena memang lokasinya hanya ada di belakang, ya mau tidak mau akhirnya kita memulai dari belakang. Satu itu poinnya. Kedua, masjid ini adalah masjid yang diperuntukkan terutama adalah kegiatan penunjang lembaga sekolah. Kelas 4, anak-anak kelas 4 sampai SMP itu laki-laki terutama sudah mulai diajarkan untuk khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah Jumatnya justru di masjid-masjid, misalnya kita mendaftarkan anak-anak untuk khutbah Jumat di masjid-masjid yang ada di sekitar sini, rasa-rasanya sulit gitu, karena kan masjid-masjid biasanya sudah terdaftar 1 tahun siapa saja yang menjadi khatibnya. Nah kalau di masjid ini khutbah Jumatnya insya Allah anak-anak kita sendiri gitu, dari mulai kelas 4 ke atas. Jadi masjid ini semua diperuntukkan untuk itu, termasuk kajian, termasuk panahan dan lain sebagainya. Jadi api termasuk hakim hikam. Jadi kalau mainnya nanti di belakang insya Allah, tapi pelan-pelan kita coba bangun fasilitasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu gitu gambaran sampai nanti ke depannya kita akan membuat SMA IT yang berbasis boarding school, kayak sejenis pondok juga. Anak SMP
juga nggak semingguan loh, barangkali mondok masih akan digodok lagi. Apakah nanti kalau kelas 3-nya itu 3 hari aja gitu mondoknya, di pas weekend mulai dari Jumat Sabtu, mulai dari Jumat Sabtu Minggu udah bisa di rumah, misalnya seperti itu. Tapi Senin Rabu Kamis misalnya udah mulai fokus ke pembelajaran, karena kalau kelas 3 targetnya luar negeri atau minimal yang di Jawa, persaingan cukup ketat gitu ya. Baik, seperti itu. Mungkin nanti pas kegiatan udah mulai tidak perlu sambutan lagi, Mary ya, langsung Ustadz Hendra aja nanti yang pimpin gitu ya. Apakah kayak gitu aja ya? Baik, cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, mulai aja nih tadi? Ya. Tadi Pak ada sini. Fatihah Fatihah duluan. Ya, Fatihah duluan. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, di sini ada beberapa nama penyumbang yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan menjadi pahala yang besar, menjadi kebermanfaatan yang besar, menjadi keberkahan yang besar bagi para penyumbang. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila almarhum Haji Ahmad Munajat bin Atmau Hilana, almarhum Bapak Semangat bin Suradi, Rita Asmara binti Saripudin, Sutara Hamid, Ibu Masrura binti Suhadi, Devi Darista, Syekhul Bahri bin Hasan Nori, Haja Rosmala binti Nurdin, M. Bakri bin Akadir, Fatmah binti Ar-Rahman, Sumarni binti Abdul Hajat. Syaikhulillahil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila Yudi Adriansyah, Ismailillah, Fatir Janda Kordoba, Nila Dameria, Husliana, Rizka Mutia Pratiwi, almarhum Haji Haja Romlah binti Ahmad Banjar, almarhum Yakub bin Husain, almarhum Haja Habibah binti Ismail, almarhum Siti Busroh binti Yakub, Ibu Sugiyati, Anissa Dwi Marieta, Haji Jenahar bin Muhammad, Haji Irma binti Laba Sultan Bagindo, Salimin bin Santasrib, Sudianto bin Salimin, Siti Zahra binti Agusman. Syai'ulillahilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan haturkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pendiri Yayasan Aktif Cahaya Robbani, Dr. Meria Utama SH LLM. Yang terhormat Ketua Yayasan Aktif Cahaya Robbani, Manda Mariana SKM MKes. Yang terhormat pembina Yayasan Aktif Cahaya Robbani dan Ketua Tim Formatur SDIT Zain Al-Muttaqin, Bapak Dr. Ihsan SH MHum. Dan juga yang terhormat untuk pembicara atau penceramah kita, yaitu Ustadz Kemas M. Ali. Yang terhormat Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan Ketua Rumah Tahfiz beserta wakilnya, serta seluruh Dewan Guru dan juga staf admin dan seluruh tamu hadirin yang alhamdulillah sempat hadir pada pagi hari ini dalam kajian di bulan puasa tahun 1444 Hijriah. Baiklah, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, yang kedua pembacaan Maulid Barzanji dan sholawat, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, yang kelima penyerahan cendrawata, acara keenam doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Libtigha'i mardhatillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah pembacaan Maulid Barzanji dan juga salawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Salman dan beserta tim, Pak Giva, Pak Trisna, dan juga Pak Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Giva itu, Trisna. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi al-kiram. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشاهير يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع
Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah Innal musirina qad jahu Bidan biya
وسلم وبارك عليه. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Asmaul Husna yang ya Allah ya Rahman, yang tidak yang dulu Asmaul Husna baik, ya kan bisa dibaca bareng tulisan atau tulisan, oh ada yang ada yang pas berarti. Untuk minggu depannya Asmaul Husna ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Kemens Muhammad Ali. Selamat datang. Baiklah, langsung saja kita ke acara inti karena Ustadz sudah datang. Dan kali ini pembicara kita adalah Ustadz Kemens Muhammad Ali dengan tema hari ini adalah menanamkan nilai ketauhidan kepada anak di era 5.0 society, 5.0 society. Dan untuk berjalannya acara akan dipimpin oleh moderator yaitu Ustadz Hendrawan. Kepada Ustadz Hendrawan kami persilakan. Sebelum cek satu. Sebelum kami mulai, Ustaz, alhamdulillah tadi sudah dimulai dengan salawat, dengan rasa kerinduan, dengan hadrah kita selalu menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita di sini, Ustaz. Baiklah Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya handphone boleh disimpan terlebih dahulu atau dinonaktifkan. Ada baiknya kita fokus hari ini hadirnya Ustaz Kemens Muhammad Ali adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita lebih baik, bagaimana menanamkan ketauhidan lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahilil Qur'an wa hasana a'malana bi zatil Qur'an wa bayyana wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi man unzila ilaihil Qur'an. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pendiri Yayasan Aktif Cahaya Rabbani Dr. Meria Utama,
SHLLM, yang kami hormati Ketua Yayasan Aktif Cahaya Rabbani Mariana SKM MKes, yang kami hormati Pembina Yayasan Aktif Cahaya Rabbani Bapak Dr. Irsan SHMH, yang kami hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Aktif Kindergarten SD Itizal Al-Muttaqin, SMP Itizal Al-Muttaqin, dan Ketua Rumah Tahfiz dari Al-Furqan yang hadir pada kesempatan kita pada acara kali ini. Wabil khusus tentunya kepada orang tua, para wali yang hadir di sini. Sempurna ketika ada wali dan orang tua yang hadir, yang selalu menyeimbangi kinerja guru dalam pendidikan anak-anak. Dan hadir juga di sini anak-anak SMP Itizal Al-Muttaqin, luar biasa anak-anakku sekalian. Hadirnya kita di sini adalah tujuan untuk mencari ilmu dan untuk terus mengisi jiwa kita untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus khawas bil khawas, di sini hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustadz Kemas Muhammad Ali. Mohon maaf Ustadz kalau ada kekurangan dalam penyebutan nama. Semalam ku dengar ada najibnya, tidak tahu benar apa tidak. Ya, beliau semalam kebetulan di Masjid Agung dengar nyimak juga Ustaz di radio. Alhamdulillah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirnya Kemas, Nyayu dan lain sebagainya ini terasa ada kesultanan baru, Kesultanan Palembang Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi tanah Palembang ini dengan baik, dan insya Allah dengan tema kita nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz, tentunya kita akan selalu berharap anak-anak kita lebih baik ketauhidannya, yaitu menanamkan nilai ketauhidan kepada anak di era society ini. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin dengan pengaruh lingkungan, bagaimana anak-anak sekarang di era sekarang harus berjumpa dengan media sosial, dengan teknologi dan lain sebagainya, dengan dunia maya yang begitu mencengkram. Mungkin di zaman dulu tidak ada dan tidak terlalu berat orang tua untuk menanamkan rasa nilai-nilai ketauhidan ini. Kita ingat salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Bilal bin Rabah. Luar biasa ketauhidannya. Ketika ditimpa dengan batu, beliau tetap menyebutkan kalimat ahad, ahad, ahad. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Tentunya harapan orang tua, harapan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin dalam bidang agama akan selalu berharap bagaimana anak-anak ini lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kita di sini ada Yayasan Aktif Cahaya Rabbani, di dalamnya mewujudkan cita rasa untuk pendidikan yang lebih baik. Insya Allah Ustadz, hari ini kami siap menerima dari semua materi, dan untuk waktu Ustadz yang atur sampai jam 12 pun tidak apa-apa Ustadz. Ustadz imam pun di sini tidak apa-apa. Jadi masalah Ustadz. Tapi yang jelas kembali kami sampaikan Pak Ustadz bahwa niat besar dari Yayasan Aktif Cahaya Rabbani sangat banyak. Kalau tadi ada SMP dan STIT, ada aktif kindergarten, ada rumah tahfiz. Wacana ke depan mudah-mudahan bisa berdiri pondok pesantren atau boarding school, yang sekarang kita mulai dengan pembangunan masjid Ustadz di salah satu tempat di belakang, dan mudah-mudahan dengan datangnya Ustadz, dengan berdoa mungkin ada kolega yang mau mendonasikan dan lain sebagainya, kami sangat berharap itu semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, tentunya kebersamaan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita. Tentunya bukan bersama Ustaz Hendra, tapi bersama Ustadz Kemas Muhammad Ali. Kepada Ustadz kami persilakan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa beliau ini adalah pembina Majelis Taklim Asmaul Husna dan pimpinan juga di situ sebagai pimpinan Pondok Pesantren Asmaul Husna. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun, amma ba'du.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun yang saya hormati segenap para pendiri Yayasan Aktif Cahaya Rabbani, ibu-ibu dokter dan bapak dokter yang luar biasa. Ini orang-orang hebat-hebat semua berkumpul di tempat yang hebat, menciptakan sesuatu yang hebat. Insyaallah mudah-mudahan yayasan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala sekolah SDIT dan SMPIT dan Mutakin dan kindergarten yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, anak-anak didik, para santriwan santriwati, bapak ibu, para wali-wali santriwan dan santriwati yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah, dan keluarga besar Yayasan Aktif Cahaya Rabbani yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ceramah, kita ngobrol ya santai. Ustaz belum tidur dari semalam soalnya. Saya tadi malam jam 2 pulang dari pesantren. Saya turun langsung mempersiapkan kedatangan Ustaz Abdul Somad ke Palembang. Insyaallah beliau akan meresmikan masjid yang kami bangun di pinggir jalan Palembang Prabu Muli. Saya dapat tanah wakaf 7,5 hektar, 1,5 hektar. Saya bangun pondok pesantren, di depannya saya bangun masjid. Belum selesai masjid itu sebenarnya, baru 80%. Tapi kemarin waktu peletakan batu pertama memang Ustaz Abdul Somad yang kesana langsung. Beliau yang mendoakan, beliau yang support juga, bantu saya mengiklankan lain sebagainya. Dan beliau janji nanti selesai saya datang. Ya, dan tepat 1 tahun lah kurang lebih dari kedatangan beliau kemarin. Masjid itu berdiri di pinggir jalan Palembang Prabu Muli, maju dikit dari rumah makan pagi sore. Dan alhamdulillah saat ini itu masjid termewah yang ada di pinggir jalan itu. Saya belikan kubah Nabawi, saya bangun 2 menara Nabawi, dan saya belikan pintu seperti pintu Masjid Nabawi, dan saya bangunkan pagar persis seperti pagar Masjid Nabawi. Bisa dilihat di Instagram saya, itu sudah saya share. Tadi malam masih ngebut kami masang konblok, saya turun langsung. Kita belajar sama Rasulullah SAW. Rasulullah setiap bergerak selalu berada di depan. Rasulullah tidak pernah nyuruh-nyuruh. Saya munjal batu. Pokoknya apa yang dikawinkan. Saya punya laskar namanya kawan Kemal. Kemal itu singkatan nama saya, Pak. Kemas Muhammad Ali itu. Disingkatlah Kemal. Kalau di mobil kan ada tulisannya Kemal gitu. Ini mobil dinas ini. Mobil dinas. Saya sengaja bawa ambulan, Pak, karena kalau bawa mobil pribadi lambat di jalan. Tapi jangan tahu ya. Jadi kalau jalan macet saya suruh laskar hidup ke Serina, jadi pajak ngikut. Betul. Karena saya dari malam jam 2 dari Morenim ke sini sampai anak sahur, makan sahur, saya ngisi subuh di Masjid At-Thariq Mardotila. Apa ngisi itu apa namanya cawisan subuh sampai jam 6, setengah 7. Saya zikir dulu, setiap Sabtu saya zikir. Kemudian ada Asmaul Husna dari jam 7 sampai jam 9. Maka tadi saya agak telat ke sini. Ya tidak bisa langsung balik karena banyak ibu-ibu ini banyak berkonsultasi, nanyo. Jadi saya itu kalau habis zikir tuh memang santai dulu, tidak bisa langsung balik macam itu. Karena ibu-ibu sekarang kan banyak masalah kalau kan. Jadi banyak tanyo macam itu. Nanti langsung ke sini saya, alhamdulillah, doakan sehat, ya, doakan sehat dan umur. Saya baru tidur di mobil tadi 30 menit saya tidur, ngomong sama laskar, bawa mobil aku nak tidur dulu, ya. Tidur sebentar, bangun sudah sehatan lagi, alhamdulillah. Jaturi hadir juga, saya ngundang Jumat Perdana, ya. Jumat Perdana sholat di Masjid Asmaul Husna, khotib langsung guru kita Ustaz Abdul Somad insyaallah, dan akan ibu-ibu kami sediakan space di luar masjid di halaman. Untuk ibu-ibu kami pasangkan tenda, kami pasangkan layar besar, bisa langsung menonton Ustaz Abdul Somad dari dekat. Kalau dari sini cuma 40 menit lah. Kalau dari sini, dari Kertapati ini paling 40 menit. Maju dikit dari pagi sore itu dekat Japa, dengan kantor Japa ada sebelah kiri. Kalau dari Palembang ini sebelah kiri ada Masjid Kuba Hijau, siko itulah. Nah, silakan mampir di situ hari Jumat tanggal 14, not dicatat Bapak Ibu, saya undang tanggal 14 sholat Jumat Perdana dan sekaligus peresmian Masjid Asmaul Husna. Saya ngundang
2 bupati dan 1 gubernur. Insya Allah mudah-mudahan Senin saya mau ketemu sama Pak Gubernur Pak Herman Heru, mudah-mudahan beliau berkesempatan hadir untuk bisa meresmikan, dan saya mengundang 2 bupati. Karena tanah itu berdampingan tapi beda kabupaten. Ini tanah di sebelahan, ini tanah yang 6 hektar, di sini tanah yang 1,5 hektar. Jadi ini masuk Indralayo, ini masuk Marini. Memang pening juga mikir gitu nih. Mana ya Marini, masa sebelum Indralayo sih. Mana muter Prabu Muli dulu. Jadi tanah itu kan sebelah Indralayo tanah saya. Masuknya tapi kabupatennya Kecamatan Gelumbang, kabupatennya masuk Marini. Padahal belum. Wong ngeri Marini malah jauh. Padahal cuma 45 menit dari sini. Sama cak kamu Tegal Binangun lah, nah masuk Banyuasin. Dari mana? Dari Pelajo ke Banyuasin, muter-muter. Ya salah pikir gak, lagi pening mikir. Jadi saya undang 2 bupati OI sama bupati Muara ini. Satu tanah itu wakaf dari Bapak Haji Rusli namanya. Beliau pemilik RK Group yang perumahan. Satu lagi wakaf dari Bapak Saprudin, anak dari Bapak Ali Marwan Hanan, mantan Menteri Koperasi. Ya, Bapak beliau punya tanah 6 hektar di pinggir jalan, luas Pak. Ini 6 hektar keras tanahnya, itu diwakafkan kepada saya. Tadinya diwakafkan kepada Ustaz Abdul Somad sebenarnya. Yang 6 hektar ini saya terima tahun lalu dengan Ustaz Abdul Somad di tanah di lokasi. Lalu luas ngomong beliau tidak sanggup untuk mengurus karena jauh dari Pekanbaru ke sini kan. Karena beliau ngomong Ustadz Ali yang ada di sini dan beliau baru bangun pesantren di sini. Saya serahkan sama Ustadz Ali untuk ngurus tanah itu. Akhirnya kemudian saya lah yang mengambil alih ngurus itu berkah ya. Nah, dan memang tanahnya seberkatan. Jadi saya buat yang 6 hektar ini nanti pesantren berbayar, yang 1,5 hektar pesantren gratis. Jadi kita sediakan yang gratis dan siapkan yang berbayar. Yang ada duit bayar, kata duit gratis. Jadi tidak kata alasan lagi dan nak belajar. Ya, tapi gratis bukan gratis kaleng-kaleng. Memang bagus sistemnya, bukan masing-masing. Mentang-mentang gratis dibayar. Tidak, saya samakan, setarakan pendidikannya, gurunya. Cuma saya pisahkan tempatnya saja. Yang gratis saya taruh di 1,5 hektar ini. Yang berbayar saya siapkan nanti di tanah 6 hektar ini. Ini insya Allah mudah-mudahan sama-sama berdoa. Kan belajarnya tentang tauhid ini kan. Tentang tauhid itu sama ngomong duit nyantai banget. Inama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu. Saya waktu melihat gambar pesantren itu, Pak, butuh dana 35 miliar untuk pembangunan. Dari mana kalau nak mikir? Tidak ada duit lah. 35 miliar. Modal saya cuma jual mobil istri saya. Waktu itu saya mau jual mobil saya, Bu. Kata orang ngomong, jangan mobil api dijual. Lagi habis sarung nak kemana-mana. Jual mobil Bunda baik. Akhirnya dijual lah mobil istri saya waktu itu. Itulah modal saya bangun pertama. Sampai hari ini sudah habis kurang 3 miliar lah. Masjid itu sudah berdiri Bapak Ibu. Tidak pernah berhenti duitnya. Sampai sekarang ada. Saya tidak pernah ngasih jong minta ini. Tidak ngaji ke proposal. Tidak pernah. Banyak pejabat datang, Ustaz buatlah kemarin ada Ustaz dari Kementerian Agama ada 2 miliar dan tidak kalah. Kalau kamu nak nunjuk, kenapa nak buat proposal tidak? Jadi kami baik, masjid belum jadi kita takut KPK gitu. Jadi saya tidak pernah Pak, saya tidak jadi guru saya Pak. Maka saya senang dengan judulnya yang menanamkan nilai ketauhidan. Nilai inilah yang diajarkan guru saya kepada saya Pak. Bahwa tidak usah pernah takut dengan dunia. Dunia ini kecil. Asal kita pegang Allah, selesai Pak. Selesai, benar-benar selesai. Duit itu kecil Pak. Cuman karena kita ini sudah bergabung di media sekarang ini, di dunia yang serba canggih macam ini, akibatnya segala sesuatu kita ukur dengan duit. Kalau tidak kasih duit, kita anggap tak bisa makan. Kalau tidak kasih duit, tak acak bangun masjid. Kalau tidak kasih duit, tak. Padahal sebenarnya bukan ada dan tidak adanya duit, ridho dan tidak ridhonya Allah dengan kita. Itulah ya. Tanah yang diwakafkan kepada saya, Bu, kalau dinilai itu bertaksir 15 miliar harganya. Tanah itu berada di pinggir jalan besar dan itu bukan tanah yang becek, tanah yang sudah siap bangun, berada di atas tanah yang siap bangun. Kalau Bapak Ibu hadir nanti Bu lihat. Dan itu diberikan cuma-cuma kepada saya, Pak. Bahkan surat ikrar wakafnya diurus sama yang wakaf ke tanah. Karena saya Pak tidak mau mengelola tanah kalau belum selesai urusan wakafnya. Saya kan di Palembang sudah bangun masjid juga Pak, ini sama pesantren. Tapi untung sudah berdiri baru nak jalan bermasalah.
dengan yayasan. Akhirnya saya sholat istihara, saya tinggalkan. Masjid sudah dibangun 3 miliar habis, 3 miliar setengah lah kurang lebih masjid. Lalu kemudian bangun pesantren, kerok dengan pewakil. Sebenarnya pewakilnya bagus, menantunya yang tidak bagus. Nak melok campur di urusan pesantren ini tidak baca. Kalau bukan mau pesantren, nak baca nak ngurus pesantren, mana tahu dia. Pesantren ini bukan tempat mencari rupiah, pesantren tempat lillah, mencari ridho Allah. Kalau kamu mau pesantren nyari duit, pesantren tempat kami ini bu, bayarannya 200.000, masuknya 2 juta, dapat baju 3 setel, dapat kitab, poliko, dibeli ke kitab, bayar habis duit itu. Bayaran 300.000, makan minum 3 kali sehari, nginep di situlah, mandi di situlah sekali. Kalau nak ngukur jarota, kan cukuplah duit itu. Tapi kalau Allah, dia jadi cukup. Kita punya keyakinan. Wong di pesantren itu beda, bu, makan sesuap kenyang. Aku ingat yang dulu di pesantren saya. Nih, kapan bapak aku datang li? Ngapu? Bingung apa kalau di rumah pimpinan pondok kami? Ngapu? Kapan tuh makan sesendok kenyang itu? Kapan tuh makan ngapu? Karena ada keberkahan di dalam itu. Nah berkah inilah yang tidak kita dapatkan Bapak Ibu. Kamu tahu ada apa berkah itu? Berkah itu sedikit dia cukup, banyak dia lebih. Itu namanya berkah. Kalau kita ini kurang berkah, sedikit kurang, banyak tambah kurang. Kalau kita kan macam itu. Kamu tahu tak nilai keberkahan itu macam mana? Suatu hari ada orang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Khalifah, apa dia keberkahan itu? Apa berkah itu wahai Khalifah? Apa berkah itu wahai Khalifah? Ini waktu tidak kasih waktu. Dah kasih waktu kan? Aku kalau lagi kalau ngomong lama soalnya. Kan sejam aja ya. Yo, saya paling demen bu berbicara soal tauhid ini. Benar-benar inilah yang ditanamkan guru saya kepada saya. Ayah pak, bu bangun rumah saya di Kapten Arifah. Maaf bu, bukan sombong, 5 miliar harga rumah tuh. Tanahnya baik, tanahnya baik harganya 5 miliar. Di pinggir jalan di Kapten Arifah. Saya bu, pak bangun rumah itu, masya Allah. Tak kate pak, saya cuma duduk tegak, ya Allah bangun ke rumah ini ya Allah. Datang mengantar semen, tukang datang, Ustaz, semen habis berapa? 10 sak. Ya Allah, semen habis 10 sak ya Allah. Benar, tanya sama tukang saya kalau saya. Datang semen datang, 10 sak. Tukang sampai bingung. Ustaz, anak kalau emaknya macam itu, memang lama. Kan Allah ngomong, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i jada'an. Ya Muhammad, kalau ada yang nanya dengan kau tentang aku, kata Allah, bukan surah Al-Baqarah. Fa inni qarib, aku di dekat dia itulah. Ujibu da'watad da'i jada'an. Siapa yang minta, kunjung. Coba bahasa itu, kamu perhatikan bahasa itu. Memang kalau konteks artinya siapa yang berdoa, aku kabulkan. Cuman bahasa Palembang biar ngerti gini. Siapa yang minta kunjung. Masalahnya kita ni siko, tidak galak minta. Atau minta juga tapi tidak yakin. Tauhidnya tidak main. Kan kata Allah amin fi Allah tu minum. Kau nak yakin nak percaya dengan aku percaya, tidak percaya sudah. Allah tidak rugi kita tidak percaya dengan Allah. Iya kan? Tapi begitu kita minta diiringi dengan keyakinan, kelar bu. Ana inda abdil zonni, fa in zanna khairan fa khairan falahu, wa in zanna saran fa saran falahu. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku ini makna prasangka umatku. Itu nak tauhid itu, Pak. Kalau kamu kalau belajar dengan Mario Teguh, menanam kata itulah kira-kira itu, Pak, ya. Motivator. Sebenarnya itu menanamkan kepercayaan di otak kita ini. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Aku ini makna prasangka kamu. Kalau kamu prasangka baik dengan aku, kebaikan itulah yang kamu dapatkan. Kalau kamu prasangka buruk, keburukan itulah yang kamu dapatkan. Dulu guru aku ngajari, ini kau. Apa kiai? Kau nak apa? Kau nak mobil, nak motor, nak apa? Kau tinggal tegak pinggir jalan. Kau tentukan mobil yang kau pengen. Begitu mobil itu lewat, kau tunjuk. Ya Allah, mobil ini ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata guru aku, insya Allah li, seminggu baik kau tegak pinggir jalan sambil nunjuk, jadi hitam. Tapi sadarkah kita bahwa sholawat yang kita ucapkan dan kepengenan yang kita sampaikan dengan Allah itu sudah dicatat sama Allah.
bahwa si Ani pengen ini nih, atau yang lebih asik lagi guru aku ngajari, datang ke showroom, pegang mobil yang kita pengen, sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, takdir ini mobil pindah ke garasi ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pindah, kata guru aku, pindah ibu, percayalah kamu, tauhid, keyakinan. Kalau sudah berbicara tentang tauhid tidak ada koma, titik. Kalau kita datang. Saya nih bu, paling update soal handphone. Aku berganti terus handphone aku nih bu. Pakai bilang lupa dari situ. Saya nih bu, setiap ganti HP baru, keluaran terbaru, saya langsung Al-Fatihah pak. Saya jalan ke supermarket dulu, saya pegang. Dulu saya maki dari Note Tigo, saya maki Note Tigo, Note 4, Note 9, Note 10, Note 11, kemudian saya ganti Note 20 terakhir. Dari Note 20 saya waktu itu ceramah di Kodam. Duduk di sebelah Panglima buka handphone. Aku ini kalau buka HP aneh dari HP aku jengok ini. HP aku ini. Diambil aku kan, tak lain jengok HP aku. Dan aku HP aku paling bagus waktu itu Note 20 itu. Note yang paling keluar paling bagus itu 20 sudah. Tahu dia lagi ngobrol sama ini dengan aku, dibuka sama Panglima. Sikok bagi dulu. Bacanya marah aku, HP. Saya selancar di Google, HP terbaru Samsung. Keluar bu, deadpool. HP terbaru bacaku. Pergi saya ke PS waktu itu. Saya mampir di outlet Erapun itu. Apa HP terbaru ini pak? Ada keluaran terbaru pak, deadpool. Bagus saya punya. Berapa harganya? 34 juta. 34 juta ibu bapak. Itu kan punya Allah. Kata Allah tadi apa ngomong? Ujibu da'wat tadai. Kalau kamu minta aku pengen. Memang aku pengen. Aku ni ustaz yang kalau masih hobi bergaya aku ni. Masih hobi bergaya aku ni. Iyo hobi masih aku. Jadi aku pegang Pak HP. Jetpol 2 ya Allah. Takdir kalau HP ini pindah ke tangan aku ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan tugas kita cuma sholawat, minta, Fatihah, yakini. Mana prosesnya barang itu datang ke rumah kita, bukan urusan kita. Tidak nyampe bu otak kamu, tidak nyampe lah. Tidak nyampe. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama sali ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habba. Perumpamaan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Nyampe dah otak kamu mikir. Dari mana sedekah 1 pada nyampe 700? Maja'alil hasanati falahu asru amsalha. Sedekah 1 balasannya 10. Nyampe dah otak kita 10-nya dari mana? Itu pelajaran tauhid kalau Pak. Itu ayat pelajaran tauhid kalau. Tapi Allah ngomong apa? Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala qaul arba'atan min at-tayr fasurhuna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa yuruna ya'tina tasaya. Jadi sebelum Allah ngomong soal balasan 700 kali lipat tadi Al-Baqarah tadi, sebelumnya Allah bercerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, kata Allah, ingat tak kamu ketika Ibrahim ngomong dengan aku, kata Allah, Rabbi, ya Tuhanku, arini kaifa tuhil mauta. Tunjukkan aku ya Allah, mana cara kau ngidup wong yang sudah mati. Dijawab sama Allah dalam Al-Quran, bukan di surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Awalam tu'min Ibrahim, kau tak percaya sama aku? Dijawab sama Nabi Allah Ibrahim, qala bala, percaya ya Allah, walakin lihat ma'ina qalbi. Tapi untuk nanamkan keyakinan, untuk nanamkan tauhid di hati aku ya Allah. Apa perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim? Fahud arba'atan minat tayr. Ibrahim, ambil oleh 4 ekor burung. Pasurhuna ilaika, kau cincang-cincang 4 ekor burung ini tadi. Kan kau minta tunjuk ke mana hidup yang mati kan? Kata Allah, pasurhuna ilaika, kau cincang-cincang 4 ekor burung ini tadi, summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kau taruhkan apa namanya 4 burung yang sudah mati tadi di 4 bukit yang berbeda. Apa kata Allah perintah sama Nabi Allah? Summa da'una Ibrahim, panggil. Begitu Nabi Allah Ibrahim panggil, Bu, datang, ya'ti naka sa'ya.
Burung yang tadi sudah dicincang sama Nabi Allah Ibrahim datang menemui Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah. Burung yang sudah mati besok balik hidup. Ibu nak minta handphone, nak minta mobil, nak minta duit, nak cayo. Ibu kan nak beli pancing, beli mobil kredit. Nak beli kulkas kredit. Aduh, sekali-sekali Bu mainkan tauhidnya, mainkan keyakinannya. Pengen ganti handphone, enggak usah kredit lah Bu. Mana caranya? Untal ke HP lama, mbak HP baru. Ya mana lah kamu nak minta yang baru, yang lama masih ada. Zaro. Iya kan? Saya pernah pakai BlackBerry terbaru, makanya aku ini paling update soal HP. Saya pakai BlackBerry terbaru waktu itu. Jadi ceritanya saya dapat BlackBerry itu. Saya waktu itu masih pakai HP Nokia C3 yang paling mahal dulu, 800.000 lah lawannya dulu harganya HP ini. Saya jalan ke rumah tahfiz pajak di di Demang. Saya duduk Bu di situ sholat di Masjid Al-Ikhlas itu. Habis saya duduk ada rumah tahfiz di belakang. Saya ini demen sama anak-anak kecil yang pintar ngaji, hafal Quran. Saya lagi duduk, saya tanya anak ini, berapa juz kau ngapal? 25 juz Ustaz. Hah? Berapa umur kau? SMP Ustaz kelas 1. 25 juz kau hafal? Iya Ustaz. Yuk kita tes Bu. Yuk kita tes hafalan. Saya tes lancar Bu. Saya suruh baca ayat ini bisa. Oh hebat kan ini kata. HP itu saya ambil dari kantong saya. Saya ambil dari kantong saya ambil kartunya waktu itu. Kartu aku ini mahal Bu, aku beli kartu dulu 400.000. Bukan kamu 10.000 beli kartu. Buang doang. Kartu HP aku ini kartunya 400.000 dulu tuh. Ini saya ambil kartunya, saya ambil memorinya, saya bilang sama dia, oke lah HP. Oke lah HP. Ya Allah Ustaz, ngapu, nangis dia langsung. Ngapu, baru semalam saya berdoa Ustaz, bapak saya ini beca, pengen yang punya HP Ustaz. Saya nak beli punya tak baca, saya ngomong dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah ya Allah supaya aku bisa rezeki, bisa beli ke bapak aku HP. Subhanallah, saya lepaskan HP itu, kemudian saya berikan kepada dia. Kan mati kartu aku kan. Wong nyari aku nelpon, aku yang baca. Datang salah satu pengusaha, datang Ustaz, ngapo? Pening nyari Ustaz ini. Ngapo nak nyari aku? Ini telepon aktif, mana nak aktif? Kartunya dalam kantong, katanya. Kartunya dalam kantong. Dia lah paham sama anak pasti Ustaz sedekah kan nih. Pas Ustaz sedekah ke HP, aku dah ngawur, tahu biasa. Lah doa kebaik kalau ada HP lagi aktif lagi insyaallah. Tahu-tahu di depan saya dia telepon. Bung Konter, Assalamualaikum. HP aku yang terbaru sekarang paling keluar. Bisa begini, Ustaz HP aku. Tidak ada nyawa kita Bu, terserah kau lah. Kau bawa HP 2-3 macam, bawa ke sini ku tunggu. Di depan saya Bu disuruh, saya ngambil HP itu, pasangkan HP baru. Jadi kali pun ada yang baru, buang dulu yang lama, jangan pakai terasa Bu. Dikit-dikit ngomong Ustaz bukan agak sedekah ke, ini sejarahnya. Sejarah, terasa itu dulu, sejarah. Ayah Bu, tahu dulu. 2007 saya nak ganti motor ceritanya. Saya motor Honda Reco waktu itu. Saya NMAX baru keluar. Saya pangennya Bu NMAX itu. Lamunian. Wah, aku pakai NMAX ini lah seperti hak tuh. Motor itu saya sedekahkan Bu. Subhanallah, baru kita sedekahkan masuk motor NMAX itu dikasih oleh apa namanya kakak angkat saya lah. Dibawa saya ke showroom ngambil NMAX. Asik Bu, cobalah kalau kamu bermain di tauhid ini ngerasuk. Itu kalau ada duit beli itu biasa lah. Ibu punya duit bisa beli itu biasa. Tapi kalau ibu ini ya ada duitnya ibu sedekahkan, kemudian barang ibu pengen itu datang, naik Bu keimanan gitu. Beda. Saya nih Bu waktu pertama kali nih tahun 2010 nak bermobil ini, awal saya nak bermobil, saya pakai motor Mio waktu itu. Saya ceramah ke arah Perumnas Sako. Saya kehujanan Bu waktu itu. Jadi nangis lah Bu, aku nyampe ke tempat acara tuh lah lembe. Nak mundur, lah nanggur, maju. Jadi nyampe di tempat acara tuh agak malu lah di tuan rumah langsung. Oh ya Allah, kata. Nangis saya Bu, lagi nangis saya ngomong sama Allah, ya Allah, minta mobil ya Allah, biar agak lemah ini ceramah di kalau hujan, ada kena hujan ya Allah, mana tak kena panas di mobil ya Allah. 2010 Bu saya ngomong dengan Allah. Subhanallah Bapak Ibu, 1 tahun saya minta, 2011 saya dikasih mobil oleh Allah.
27 Ramadan saya ditelepon kakak angkat saya, Ustaz, salam kak, di mana? Di rumah. Sinilah, kita buka tempat kakak. Mengapa kak? Nah, sinilah dulu, datanglah saya. Begitu nyampe di rumah dia, Indo, kakak angkat aku ini butuh, udah ajak nengok, dari kecil butuh, dari umur 5 tahun butuh. Kakak ini namanya kau berdakwah, ada baca, jalan sikok-sikoknya. Kakak nitip ke mobil kakak baik, supaya kakak bisa melok berdakwah. Ini kuncinya, di depan itu ada mobil. Buka bungkus bu, bagi profit. Kau buka mobil ini, bawalah kau untuk berdakwah. Begitu saya keluar bu, subhanallah, mobil profit terparkir di depan itu bu. Lagi motor Ustaz, kakak antarkan nyuruh sopir. Siap kak, terima kasih. Begitu aku jengok, di depan ada mobil dari hasil Grand Max bu. Buka bungkus tapi tahun 2011 waktu itu. Harga mobil itu dulu 99 juta. Ada yang dikit agak pedas tawat ya ini ngapo, itu mobil buka bungkus tapi mobil pickup. Mobil pickup bu, bukan minibus macam ini, ya, sub pickup. Jadi saya waktu nyingok mobil itu seneng aja dapat mobil, tapi mobil itu pickup. Saya ngomong waktu itu bu dengan Allah, ya Allah ngapolah mobil pickup. Dalam hati saya itu ngomong, tapi ibu tidak percaya, bapak tidak percaya kali. Tiba-tiba di kuping aku ini ada yang ngomong, salah kau nih, ngaku udah ngomong nak mobil apa? Bener, bener. Dari situlah saya belajar bahwa doa itu memang harus lengkap. Kalau kita minta mobil, sebutin mobilnya apa, mereknya apa. Lah itu buktinya, kita minta mobil, kita tahu lah mobil. Ini mobil pickup, kau nak merosot. Apa kau tidak ada ngomong nak mobil apa? Dapat pelajaran 3 bulan mobil itu saya pakai. 3 bulan saya pakai, saya telepon kakak, kak, minta maafnya, enggak minta sukonnya. Ngapain dong? Bukan tak mau kasih kak. Aku nih kak mau kasih kakak nunjuk mobil ini juga sebenarnya. Cuma dalam maka Ustaz ceramah mobil pickup. Untuk mana tak minta gawaan itu nah? Agak asonya tidak mana gitu. Kak boleh tak kak aku izin kataku ngaku. Aku sedekah ke kak mobil ini. Diem dia. Dilo pak. Mobil dekat baru sih kau nak kau sedekah. Yo pak ada apa-apa lah kak. Aku nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah terserah kau mobil kau. Akhirnya saya sedekahkan pak mobil ini. Saya angkat tangan Allah. Ya Allah minta Daihatsu Grand Max 1,3 T ya Allah PPITI. Minta Xenia. Ya Allah minta Daihatsu Xenia 1,3 cc nya PPITI ya Allah terbaru. Al-Fatihah. Ada lagi kemudian ada 3 lagi. 2011 saya diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala Pak. 2011 saya diuji sama Allah, mobil tidak datang. Mobil tidak datang. Tapi kan Allah ngomong aminu bi ya Allah tu'minu. Saya itu pengen nanamkan tauhid dengan kawan-kawan semua, ya. Aminu bi ya Allah tu'minu. Kau nak percaya tidak. Allah uji bu. Tauhid ini kan perlu diuji. Kalau kita minta langsung diinjau, nyual ini sedekah ini langsung balik, aku kelemak kamu. Wong Nabi Allah Ismail bayi lading sudah nempel dulu. Nabi Allah Ismail lading nempel dulu, bukan langsung diganti dengan domba. Nabi Allah Ibrahim itu diuji tauhidnya oleh Allah. Kau cinta anak kau apa cinta aku? Sembelih anak kau. Sembelih anak kau. Ya bunaya ini arafil manami ani asbauka wanzur madadar. Nah, tadi malam bapak ini mimpi, bapak suruh nyembelih kau. Kata Nabi Allah Ibrahim ngomong dengan Ismail. Bayangkan kamu bapak dengan anak ini raja tauhid nih. Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail itu raja tauhid pak. Bapak ngomong nak, bapak di mimpi nyembelih kau. Mana pendapat kau? Aku dijawab anaknya. Ya abati fal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu, kau akan mendapati kau sebagai orang-orang yang sabar. Coba kalau anak kamu kita ngomong, nah bapak semalam mimpi nyembelih kau, bapak lagi sembelih kan? Bapak lagi sembelih kan? Ngapa anak kita kurang tauhid? Kita tauhid itu masih nanggung-nanggung. Nabi Allah Ibrahim suruh perintah nyembelih Ismail disembelih pak, dibaring kena Allah Ismail. Kamu tahu tak? Kenapa mata Ismail itu ditutup? Sebelum disembelih, Nabi Allah Ismail itu kan ditutup pakai kain hitam oleh Nabi Allah Ibrahim. Kamu tahu ngapa maksudnya? Nah, ketika mata bertemu mata pak, tak akan mampu tega seorang ayah nyembelih anak. Karena cinta itu kan datangnya dari mata, turun ke hati, naik ke pelaminan. Kan pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda.
Manto ini kan penting. Wong hipnotis itu dari manto. Jangan salah kamu. Maka menghilangkan rasa tak tega itu, Nabi Allah Ibrahim ikatkan kain itu, Pak. Nah, saya baru balik dari Mekah, saya baru umroh. Saya dapat puasa di Mekah kemarin. Saya bawa jemaah ke Jabal Kurban namanya, tempat Nabi Allah Ismail disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa yang kemudian terjadi, Bu? Apa yang kemudian terjadi? Begitu Nabi Allah Ismail dibaringkan, Bapak Ibu tahu tak? Kamu baca kitab tak? Lading yang dipakai untuk nyembelih Ismail itu, sebelum digorokkan ke leher Ismail, lading itu sudah ditebaskan di batu. Batu yang besar itu lah. Batu beladuo. Saking hebatnya lading itu, saking tajamnya lading itu. Ditebaskan teng beladuo. Begitu ditempelkan ke lehernya Nabi Allah Ismail, digorok sama Nabi Allah Ibrahim. Pecah bunyi besi, Pak. Pecah besi, apa besi beradu besi, nah lading beradu tembaga. Tidak mempan. Apa digeser Nabi Allah Ibrahim tidak mempan. Artinya tahu itu diuji dulu. Kalau langsung berubah jadi domba, tidak ada plot ini. Dites dulu oleh Allah, berarti ini ya apa tidak kau ni? Yakin ya apa tidak? Beriman ya dengan aku apa tidak? Diuji dulu, Bu. Nabi Allah Ibrahim dibakar Raja Namrud, masuk dulu dalam kobaran api. Bukannya sebelum masuk kobaran api itu Raja Namrud mati. Tidak. Masuk dulu Nabi Allah Ibrahim dalam api, dibakar dulu sama Raja Namrud. Begitu keyakinan Nabi Allah Ibrahim ini kuat, api yang tadinya panas dirubah sifat menjadi dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu butuh ujian dulu, Bu. Tidak langsung serta-merta sudah kamu beli mobil baru. Alah kalau mak kauli uji Allah. Nabi lagi diuji. Nabi Allah Musa dikejar oleh Fir'aun. Waktu dikejar oleh Fir'aun kan berdiri Nabi Allah Musa itu di pinggir sungai. Maju nyebur, berhenti di sini, Fir'aun datang. Cobalah kamu. Aku sudah ke kuburan Nabi Allah Musa. Aku nih alhamdulillah kaya tidak, duit tidak, tapi nasib. Ke Mekah Madinah 9 kali, haji umroh sudah, ke Palestina sudah. Kamu walaupun duit mungkin belum kamu ke Palestina. Aku sudah ke Palestina. Ini hebat tidak kata yang mayar, Bu, gratis galau. Ngaku wa ijazah ala ka ibadi ani fa ini qorib. Inilah ayat yang diajar ke guru aku tentang tauhid itu. Kalau butuh apa-apa, perlu apa-apa, minta. Yang nawarin bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota. Yang nawarin ini Allah. Kalau gubernur maaf Pak Herman Deru berlakunya cuma di Sumatera Selatan. Harno Joyo berlakunya cuma di Palembang. Geser dikit baik Pak ke tebing Gerinting, tidak laku lagi. Tidak kenal loh, nah. Tapi Allah lahu mulku samawati wal ardh. Yang punya langit, yang punya bumi, Pak. Tinggal ngomong, tinggal minta dengan Allah. Begitu sampai di pinggir sungai, penduduk Nabi Allah Musa berteriak, la mudrakun, mati kita Musa. Mati kita Musa, mati. Uji Musa jawab, inna ma ya Rabbi sayahdin. Kamu tidak usah takut, Allah tolong kita, Allah sama kita, Allah pasti tolong. Memang Bu, pertolongan Allah untuk uji tauhid ini injury time, di detik-detik terakhir. Kita sudah nangis, kita sudah meratap, kita sudah aduh ya Allah rasanya jak mano. Baru pertolongan itu datang. Ala inna nasrullah, dijawab oleh Allah, inna nasrullahul qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Kalau yang biasa berjuang tahu Pak, pedihnya rasa berharap dengan Allah tuh Pak. Ini berharap dengan manusia itu. Tahu Pak, aku saya melepaskan diri dari berharap dengan manusia. Saya cuma bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah saya berharap dengan manusia, Pak. Kecewa kamu, Pak, kecewa. Balik ke cerita Nabi Allah Musa, Pak. Detik-detik Fir'aun ini akan sampai ke Nabi Allah Musa. Datang malaikat, Musa, pukulkan tongkatmu di lautan. Begitu dipukulkan oleh Nabi Allah Musa di lautan, subhanallah, laut terbelah dua, Pak. Laut itu terbelah dua. Lewatlah Nabi Allah Musa, Pak. Saya pernah ceramah di SD SMP Saudara Perunas. Budak-budak sekolah ini nanya, Ustaz, waktu itu sungai itu kering tuh, iwaknya kemana? Dia nanya iwaknya gitu, itu sungai kering. Tapi masuk akal juga budak itu. Dia mati kepala Ustaz. Dia benar ke sungai itu kan waktu di kebun itu kering tuh. Dia nanya iwaknya. Dia bapak oleh Ustaz.
Jadi waktu itu digebuk simulasi itu ada angin torpedo, minta ke sungai, dia buka, teng. Lewatlah Nabi Allah Musa dengan rombongan. Sampai di ujung, Fir'aun masuk di tengah, banyu itu sudah balik lagi. Itulah yang menenggelamkan Fir'aun itu. Jadi keyakinan tauhid itu, Bu, perlu diuji. Bu, Siti Hajar, tahu kamu dengan Siti Hajar? Tahu. Siapa Siti Hajar? Istrinya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim punya bini dua. Satu namanya Siti Sarah, satunya namanya Siti Hajar. Siti Sarah yang menikah sekian tahun sama Nabi Allah Ibrahim, tidak punya anak, Bu. Tidak punya anak. Sampai kemudian Allah takdirkan ketemu dengan perempuan namanya Siti Hajar, hamil. Waktu Siti Hajar hamil, belis ini, Bu, sudah lama nak modal, nak hancur ke Nabi Allah Ibrahim dan keluarga, tidak tempat, tidak termasuk. Waktu Siti Hajar ini hamil, beranaklah Nabi Allah Ismail. Setan masuk lewat Siti Sarah. Taruh, rengko kau loka. Masuk kita nih, belis, kan masuk belis itu. Kau Sarah lah, Siti Hajar punya anak. Kau loka tidak disayang lagi sama Ibrahim kau. Akhirnya tergoda, Bu, hampir Siti Sarah ini. Nabi Allah Ibrahim yang sudah paham ini setan sudah masuk, hampir masuk ke bininya, diambillah Siti Hajar, Bu, dibawalah ke puncak bukit namanya Bakkah. Yang sekarang namanya Mekah, Bakkah dulu. Sekarang kan rame, Bu, jutaan wong di sana, ada lampu, ada keramik, sudah digeranin. Dulu di sana tuh padang tandus, Bu. Jangan ke manusia, jangkrik lagi kate. Dia jangkrik lagi kate. Dibawalah Ismail kecil masih dalam gendongan, Bu, sama Siti Hajar dengan Allah Ibrahim, dibawa ke puncak bukit di Bakkah itu, Bu. Ditaruh kenyang di Nabi Ibrahim. Nah, Hajar, kau tinggal di sini sama Ibrahim, sama Ismail. Berlari Nabi Allah Ibrahim, dikejar sama Siti Hajar ini. Wahai suamiku Ibrahim, alangkah tega kau ninggalkan aku dengan anak kita yang kecil di padang tandus ini. Tidak jawab Nabi Allah Ibrahim. Dikejar lagi sama Siti Hajar. Wahai suamiku Ibrahim, ngapa kau tinggalkan kami dua beranak di padang tandus ini? Tidak jawab Nabi Allah Ibrahim. Noleh lagi, tidak, terus dia berjalan. Dikejar yang ketiga kali sama Siti Hajar, dirubah pertanyaannya. Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau meninggalkan aku dan anak kita yang masih kecil ini karena Allah? Apa jawab Nabi Ibrahim? Noleh Nabi Ibrahim. Iya. Apa kata Siti Hajar? Kalau kau meninggalkan aku dengan anak kita ini karena Allah, pergilah, karena aku yakin Allah akan melantar kami. Itu buat tauhid itu. Jadi kalau ditinggal ke laki, Bu, tanya dulu, Papa, apakah Papa meninggalkan aku karena Allah? Iya, karena Maimunah. Gebukilah. Tapi kakak bikin aku ngantuk kali kalau belajar begini. Kan belajar tauhid itu. Siti Hajar ditinggalkan di padang tandus tak kasih kehidupan, tapi kalau ditinggalkan karena Allah, pergilah wahai suamiku. Aku yakin Allah tak bakal melantarkan kami. Kamu pernah tak dengar cerita Nabi Allah Sulaiman yang ngobrol dengan semut? Ya. Mut, kau makan kurma berapa setahun? Atau semut itu sebiji kurma, wahai Nabi Allah. Oh, sebiji kurma selama setahun. Yuk, diambilnya, masuknya di toples, tunjuknya kurma siko. Nah, tutupnya, taruhnya pucuk lemari oleh Nabi Allah. Begitu genap setahun, diambilnya lagi toples tadi. Begitu dijingok, kurmanya tinggal separuh. Padahal tadi semut ngomong tahun kemarin, setahun itu makannya siko kurma. Ini dimakan cuma separuh. Sama Nabi Allah Sulaiman diajak ngobrol, dengan pacak ngobrol dengan semut kan. Semut tuh kalau pacak penestan, dia tuh kalau ketemu dengan kawan Ustaz, kita berkelakar semut tuh. Ya kamu banyak tahu bahasa. Begitulah pun namanya. Ditanya sama Nabi Allah Sulaiman apa? Mut, kau ini mudi kenian. Kenapa wahai Nabi Allah? Kata kau setahun kau makannya cuma apa sih biji kurma. Ini sudah setahun kau tinggal di dalam gelo ini. Kenapa kau makan cuma separuh? Apa jawaban semut ini? Wahai Nabi Allah, waktu kau nanya aku itu, aku bergantung dengan Allah. Allah tidak bakalan lupa dengan aku. Kalau habis rezeki tahun ini, rezeki tahun depan pasti disiapkan Allah. Tapi begitu kau ambil aku masuk dalam botol, dalam gelo ini, aku udah bergantung dengan kau. Kaget kau lupa buka aku dari gelo ini. Makanan aku habis ke, aku udah makan setahun ke depan. Maksudnya dinyiapkan serapnya, Pak. Subhanallah. Kalau kita berpegang dengan Allah, tidak usah susah kamu, tidak bakalan susah itu. Saat kamu punya tauhid dan punya keyakinan. Balik ke HP tadi, jauhnya dari HP ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim.
Saya pegang HP. Allah, takdirkan HP itu datang ke apa namanya, ke tangan saya. Allahumma sholli. Kan tugas kita kan yakini baik. Kalau sudah main tauhid itu udah usah pakai koma-koma, titik, selesai. Subhanallah ibu. Subhanallah. Saya waktu itu ulang tahun ke 43 tahun. Sekarang sudah 45 mulai. Tahun 78 saya lahir, Bu. Banyak ngucapkan, Bu, agak heboh lah dikit kan. Wali kota ngucap kalau ucapan bupati, kawan-kawan pimpinan-pimpinan partai ngirim ucapan selamat, bisa di Instagram saya kan. Ibu tahu dari salah satu yang mengucapkan selamat ulang tahun itu beri saya kado. Begitu saya buka kadonya, isinya handphone yang tadi saya selawat 25 juta. Masya Allah. Jadi kalau kita pegang yakin dengan Allah, Allah tidak bakal kecewakan kita. Tidak bakal kecewakan kita. Saya mobil pickup sedekahkan dapat Xenia SI saya 1300 cc sesuai dengan yang saya minta. Waktu itu Palembang lagi macet-macetnya, Bu, 2013-2014. Saya pakai setahun 2 tahun mobil ini, saya sedekahkan lagi, saya ngomong dengan Allah, ya Allah saya minta Toyota Yaris waktu itu. Dapatlah saya Toyota Yaris, Pak. Toyota Yaris dapat sudah di tangan saya. Saya waktu itu keluar ras baru, mobil ras baru yang saya jual kemarin apa untuk bangun masjid. Saya ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berasan ya Allah, minta mobil ras keluaran terbaru. Dulu harganya 285 juta 700. Subhanallah, mobil itu masuk ke garasi saya, Pak. Aku ini kan aku mau pecinta handphone, pecinta mobil. Aku tahu kalau mobil keluaran terbaru, teko harganya lagi aku tahu. Karena kalau kita nak berdoa ini kan nak lengkap, speknya disebutkan dulu. Maka saya cari dulu, Bu. Saya bawalah mobil ini berdakwah dulu, mobil hari kemana-mana. Saya kan sering keluar kota, Bu. Jalannya macam ini, bukan main. Jadi waktu itu ada ngomong sama saya, Ustaz, ngapo? Kalau nak nyaman Ustaz dalam mobil itu, apalagi kalau jauh-jauh Ustaz, beli Pajero ya Ustaz. Beli Pajero itu mantap Ustaz. Apa namanya? Banting ada banting, Ustaz nak pergi jauh-jauh, lemah nyaman, macam itu kan, ya, oke. Biasa ilmu kita kan ilmu berdoa, Bu. Mana beli Ustaz dari mana? Beli Pajero, harganya 550 juta, ya dah. Kali Bu dokter nih, Pak dokter, itu beli duit banyak. Ustaz dari mana, Bu? Saya baca Fatihah, saya berdoa dengan Allah, kenceng ya Allah. Kata bapak si anu, ya Allah Pajero, lemah ya Allah. Kalau berdoa ini kan bahasa kita baik, Bu. Bahasa kita nih kalau minta dengan bahasa kita ini rese. Daripada kamu cak minta bahasa Arab, amdan, ngerti tak? Minta dengan ngerti, ya ini minta tu. Aku bahasa ini setanya lah dengan akal-akalan. Budak-budak tadi pening kalau dengan Ustaz. Tidak pernah kosong, tak susah. Ada duit terus. Dari mana? Min Allah. Kemarin Nabi Qasim Abdullah Al-Kab telepon saya, Ustaz. Dari mana antum ni duit? Bangun pesantren dulu. Saya bangun pesantren sekali dulu, langsung saya bangun. Duit dari mana? Min Allah. Dari Allah. Tidak dari Allah inilah. Kalau tidak dari Allah, dari mana, Bu, duit kita ini? Berdoa saya minta, Bu. Datang gak, Bu, yang saya minta, Bu? Pajero pindah di dalam garasi saya. Tapi itu tadi yang lama sedekah ke dulu. Lalu yang lama kamu tahan, mana dia nak masuk yang baru? Kakek Ustaz nunggu yang baru datang, baru sedekah ke kamu. Itu tauhidnya belum mantap, masih setengah-setengah. Maka Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kali kita sudah bermain di ranah tauhid ini, nak, titik katik koma. Titik katik koma. Ini nak Ramadan nak Ramadan berhenti, Bu, beli-beli kue, beli-beli makanan, beli-beli baju baru. Duit yang ada sedekahkan. Karena belajar tauhid, Bu. Saya sudah 10 tahun, Bu, tidak pernah beli makanan dan minuman selama Ramadan. Tanyalah bini aku di rumah. Tidak pernah. Dari mana? Saya pertama kali 2010 ngajak istri saya, Bu, sholat malam nujul Quran. Selesai sholat, saya ngomong sama istri saya, yang kau nak pengen apa lebaran ini? Catat. Dicatat. Sayang aku manggil bini aku ngapa? Karena dipanggil apa ya? Sayang aku manggil bini. Bu, panggilan sayang itu dari Rasulullah itu manggil salah satu istri beliau Aisyah itu ya Humair. Ngapa ya Humair itu? Aisyah itu di pipinya pecah, ada banyak ngalir. Kalau disebut ya Rasulullah ya Humair itu merah semu pipinya Aisyah ini. Aku pernah ceramah kawinan, jadi wong ini denger aku ceramah tadi, panggilnya bininya Hajar Aswad, bebala lagi. Karena Humair kan kemerah-merahan, bini aku hitam bukan, panggil Hajar Aswad ini. Waktu jujur nian bodoh ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dicatat oleh bini aku. Opor ayam, malbi, rendang, kue basahnya, mak subah, mak lampir, catat. Kan ibu-ibu ini kuenya banyak kalau nggak ada barang kan. Saya bilang mana kertas di sini. Malam saya ada sholat malam tuh. Saya sholat malam, saya mimpin doa. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rabb, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ada berdoa itu puji dulu Allah. Allah tidak ada perlu pujian, tapi Allah senang dipuji. Kamu tidak usah muji Allah, Allah tidak perlu dengan kamu. Ya, tapi Allah itu senang dipuji. Engkau Allah segala-galanya, tidak ada Tuhan Engkau tempat kami bergantung. Ya Allah, salam salawat kepada Rasulullah. Doakan orang tua, doakan muslimin muslimat, baru minta ke hajat kita. Ya Allah, Ramadan tahun ini ya Allah. Ini 2010 ini, cerita 2010 tentang tauhid. Ya Allah, Ramadan tahun ini ya Allah, kami tidak nak minta apa-apa ya Allah. Kami tidak nak masak kue, tidak nak masak. Kami nak ibadah ya Allah. Kami khusus nak ibadah ya Allah. Urusan makanan minuman ya Allah untuk lebaran ku serahkan kepadamu ya Allah. Ku ambil kertas bawah sejadah. Ini daftarnya ya Allah. Kue panjang tuh 17 item mungkin tuh makanan minuman kue basah. Anu dicatat bini aku. Kamu tidak usah tahu-tahu ini lah ceramah. Aduh kamera kan. Ini Oppo Reno ini. Ini HP ini Oppo Reno ini. Salah tetangga lu. Karena aku ini update soal handphone. Ngerti aku. Sekarang ini ada apa namanya iPhone 14 Pro Max ya. Oh, 1 tera lagi itu selawat itu. Lagi itu selawat itu. Harganya 28 juta. Lagi itu selawat itu. Insya Allah pindah lagi ke tangan aku. Tunggu deh. Kalau tiga-tiga sini pindah itu. Kita ini bebo lagi ada kamera. CCTV ada CCTV. Ada kan CCTV kan mantau gitu kan. CCTV kita lagi hebat. Apalagi CCTV-nya Allah. Begitu kita pasang ke permohonan kita, malaikat shooting, ya Allah, ini permintaan Ustaz Ali. Bu, kamu tidak percaya kan? Malam 17 Ramadan saya mimpin istri saya sholat malam waktu itu, 2010. Paginya Bu, mertua saya nelpon, mertua saya ngelahat. Nah, mama nelpon. Assalamualaikum mah, waalaikumsalam. Aku ini sejak jadi ustaz nih, Bu, tidak pernah balik dusun. Anaknya Bu kawin, tidak pernah balik dusun lagi. Jadi kalau kangen mertua yang ke Palembang. Mama nih caknya tahun ini nak lebaran di Palembang. Alhamdulillah mah dengan senang hati kataku. Tapi kakek untuk urusan lebaran, kau tidak usah masak ayam lagi, ayam opor dengan malbi. Mama buat ke dari lahat, mama bawa ke. Begitu tutup telepon bini aku kepanggil. Ya ini, mana kertas semalam? Ngaku mana? Opor goreng. Nanti bisa bilang memang. Kamu tanyalah dengan bini aku. Itu baru tanggal 17 ya 18 Ramadan. Besok lusa datang lagi membawa aku. Waduh rumah Ustaz Ali yo. Begitu orang datang kalau mau bungkusan, lagi aku kertas tadi dulu. Buka apa? Mak Subah sore. Wih kamu dah percaya Bu. Aku yang dipinta, kamu ke rumah aku nak jadi kemini aku. Aku yang dipinta 17 macam ini Bu, satu persatu diantarkan oleh Allah. Waktu itu yang tidak datang susu encer. Tidak serius, kami ada juga kami minta Fanta, Coca-Cola, susu encer, lah segar. Karena aku jauh lebih nak minta waktu itu tolong. Waktu itu susu encer tidak datang, tapi aku tetap husnuzon Bu sama Allah. Kan kuncinya di awal tadi amin bi Allah minum. Percaya kamu percaya, dah saya sudah tetap percaya. Yakin aku susu encer ini pasti datang. Susu encer ini pasti datang. Subhanallah Bu, saya nak ceramah waktu itu ke Simpang 5 Lubang Serang, tapi saya bunyi. Assalamualaikum Ustaz, kamu mana sehat? Bang Pak. Ustaz sehat, Ustaz. Aku nak beli Ustaz minuman ni Ustaz. Dah terkejar, dah sempat. Ustaz beli duit, Ustaz dewek. Duitnya aku transfer Ustaz 500.000 Ustaz untuk beli minuman. Subhanallah, ini susu encer masuk. Bener Bu, sampai hari tidak pernah Bu, tidak pernah saya Bu, tidak pernah beli makanan. Tanyalah kamu dengan bini aku. Itu kalau 2010, kalau sekarang tidak lagi, doanya udah. Ya Allah, cak biasa ya Allah. Langganan Bu istilahnya. Ya supaya ada lagi. Maka Bapak Ibu tanamkan tauhid, titik tidak ada koma. Insya Allah kalau kita tanamkan tauhid dalam hati, hidup nyantai, hidup lemah, ada kaki susahnya. Kenapa? Karena orang yang bertauhid kepada Allah meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa manusia yang paling susah itu? Manusia yang tidak bisa menerima takdir. Kalau tidak bisa menerima takdir itu yang ngaku, cobalah, kenapa, seandainya mati mereka. Tapi kalau sanggup menerima takdir, dia
sudah yakin bahwa itu karena Allah dan dia lepaskan. Segala sesuatu itu tidak ada yang luput dari pandangan Allah dan tidak ada luput dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk, masem, pedesnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk anak melepaskan wakaf tadi yang anak ngomong sudah miliaran rupiah Bu dibangun. Saya cuma sholat sunat 2 rakaat ke masjid kayak Merogan. Saya minta pastikan dengan Allah bahwa Allah perintahkan saya untuk meninggalkan itu, saya tinggalkan. Jadi saya maju karena Allah, meninggalkan itu karena Allah. Itu saja. Insyaallah mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Yayasan Aktif Cahaya Rabbani, bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah tahfidz, memperbesar sekolah ini, insyaallah mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sepanjang Ramadan aku ceramah, Bapak Ibu baru di sini lah aku ceramah paling lama. Belum pernah aku ceramah paling lama. Bu, tanya lah paling 30 menit, 40 menit, Masjid Agung kemarin 30, 25 menit. Ini 1 jam saya ceramah. 10:39 menit. Dari ceramah itu 9:39, ini 10:39. 1 jam saya ceramah. Ngapa saya ceramah lama? Seneng aku. Speakernya bagus, tempatnya lemah, kami nyambung. Ceramah itu paling lama. Kalau kita ceramah, aku pernah ceramah diam ya. Tapi di main itu diam ya. Ustaz peka kalau orang ceramah di tunanetra itu namanya tampilan tuh. Belajar ceramah itu ada salam minta maaf pada Allah kita ampun. Kalau kita ketemu di lain waktu, tidak ketemu secara langsung, insya Allah bisa ketemu lewat media sosial. Saya punya akun Instagram, punya Facebook, punya YouTube, Kemas Muhammad Ali, dan kami punya tim media yang selalu menyiarkan siaran-siaran langsung dan juga potongan-potongan video. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar masalah Islami, silahkan DM di akun Instagram, dipegang oleh admin Kemal. Silahkan, dan saya selalu dijapri ke saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan mereka sampaikan dan insya Allah saya jawab. Kalau kamu WA langsung ke saya, minta maaf kalau agak lambat seluruh responnya, apalagi bulan Ramadan, karena WA yang masuk itu kadang ribuan Bapak Ibu. Udah baca lagi kita nak mukanya, misalnya ini 9.000 WA yang sudah masuk. Mana nak muka ini siko-siko dan terbuka, ya. Jadi minta maaf. Jadi kalau kamu japri di DM di Instagram, biasanya admin galak melaporkan kepada saya, kan saya jawab insya Allah ya. Mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu. Di pagi hari ini kita belajar tauhid. Kalau sepintas kita dengar tauhid menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah hari ini kemasannya luar biasa ya. Kita menarik, kita senang, kita bahagia hadir bersama Ustadz Kemas Muhammad Ali. Baiklah Ustadz, tadi alhamdulillah mudah-mudahan tertanam dalam hati kami. Idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Semoga ini semua bisa memberkati kami dan kami pun bisa mampu menularkan kepada keturunan anak-anak kami dan anak-anak didik kami ya Ustaz. Baiklah Ustaz, mungkin untuk sebelum doa ada beberapa pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Untuk sesi pertama ini kami buat dua penanya kepada Bapak Ibu atau anak-anak dari SMP Intizal Al-Muttaqin. Kami persilakan. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada dari member, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di lembaga kami yang kecil ini. Kalau dengar Ustadz cerita tadi di pinggir jalan bangun sekian hektar, barusan saya dicerita dengan ibu-ibu kami ini niat nak buat masjid, tanahnya itu mungkin 1/100 dari jumlah Ustadz tadi, cuma 700 meter persegi. Itu pun dananya masih minta sama Allah tadi. Jadi terima kasih ilmu dari Ustadz tadi, benar-benar menyentuh hati kami ini Ustadz. Jadi memang Aktif Cahaya Rabbani ini, kami ini uang asli sini Ustadz, Kertapati sini, dari kecil di sini.
Jadi tidak banyak memang anak-anak sini yang zaman kami dulu yang sekolah. Jadi akhirnya kami berniat untuk buat lembaga sini. Rumah tahfiz ada gratis, ada ATK, mungkin juga dengan biaya yang terjangkau. SDIT juga terjangkau insya Allah Ustaz, sama SMPIT. Jadi SMPIT ini baru tahun pertama. Jadi mungkin ke depan kami harapkan bisa bekerja sama dengan Ustaz, misalnya apalah bentuk kerjasama yang bisa dilakukan lembaga ini dengan Ustaz. Jadi ini kami pengen di Kertapati ini ada secercah cahaya lah Ustaz, yang terlihat di aras Allah sana gitu ya, yang ingin menyebarkan agama Islam ini. Karena jangan liwong-liwong Kertapati ini impor terus. Ya, impor, ekspor yang maling yoyo, nah ekspor yang macam-macam lah. Kalau kata-kata dulu balik Kertapati, dulu kami malu kalau ngaku Ustaz, saro kalau balik Kertapati ini. Nah cuma ilmu ketahuitan ini Ustaz, kadang-kadang betul Ustaz, itu bangun lantai 3 tuh Ustaz, ngap-ngapnya dari mana dananya, bismillah, tidak tahu. Nah cuma kadang-kadang adalah terbesit di hati ini, goyah dikit atau apa seperti itu Ustaz. Nah minta tolong doanya Ustaz, tips doanya kira-kira untuk itu apa gitu, untuk kami selaku pengelola di lembaga ini untuk selalu istiqomah itu ya dalam kebaikan ini. Itu saja Ustaz, syukuran kasih sekali lagi untuk kehadiran Ustaz. Mungkin mudah-mudahan ini tidak yang sekali, mungkin ke depan-kedepannya bisa tetap hadir di lembaga ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya ini Bu doa supaya sehat, panjang umur ya. Saya ini bukan milih-milih kalau ceramah, memang saya tidak bisa Bu. Kalau Ibu lihat jadwal saya memang, karena itulah yang bikin bini aku galak marah. Nah, saya ceramah Bu. Ini satu tempat Bu. Kamu tidak percaya kalau tidak milih aku. Saya ini sekali ceramah 8 iko, 7 iko setiap hari. No, sudah setiap hari. Ini jadwal kalau yang itu. Nah, tidak bisa memang. Ini kalau memang adu saya selalu ngisi. Karena saya tidak pernah milih-milih di mana tempat. Saya ceramah Bu Dinju dari Indonesia saya tidak pernah saya Bu, tidak pernah saya. Tanya lah Laskar ini paling ngerti dengan saya. Saya ceramah balik. Karena menggalak usul lari ya lah Bu. Kata urusan ninjuk umde, tak kata sudah. Kalau kita berceramah bukan rupiah, ceramah ini lillah. Maka saya pernah ceramah di musola di daerah Pelaju itu masuk dalamnya. Saya tanya, kayak kalau diundang ceramah saya nanya, mobil masuk dah. Kalau tidak masuk saya pakai motor Bu. Nangis sampai ngundang itu. Wih Ustaz masih galak yang masuk tempat kami. Ngapo masuk baik? Bukan Ustaz kami nyangkut, bakalan lah Ustaz galak. Dia kata urusan. Saya cuma nyok kalau diundang kosong jadwal sudah. Saya tidak pernah nanya Bu, yang undang siapa, di mana, tidak pernah. Saya tengok kosong, saya jadwalkan. Insyaallah mudah-mudahan kalau panjang umur sehat, saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu. Itu baik. Yang kedua, itu yang di awal kita sampaikan tadi. Memang kadang kita ini kan diuji Bu, biasalah namanya ujian ini kan. Manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita, para nabi-nabi terdahulu lagi diuji kan oleh Allah. Maka disitulah sebenarnya ujian itu untuk menanamkan tauhid. Saya yang sudah bukan main, pokoknya diuji juga. Barang yang sudah jadi diambil lagi oleh Allah. Tapi saya punya keyakinan. Sedikit saya waktu itu ngadep sama Abu Yabi Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Sa'ad, Mudir Makat Rubat Muhibin. Ditepuk pundak saya. Ustaz, insya Allah apa yang antum tinggalkan bakal diganti oleh Allah lebih baik daripada itu. Terbukti Bu, diganti benar. Maka tauhid itu benar-benar harus diasah. Jangan pernah berharap dengan manusia. Itu baik kuncinya. Ya memang pertolongan itu lewat manusia lain. Tidak ada mungkin pula semen datang dari langit lari. Berani datang malaikat kan terus lari gitu. Tapi tidak kita uruskan itu Bu. Kita tetap mintanya sama Allah, jalannya lewat manusia. Kita kan kalau di Mekah, di Madinah percaya dengan malaikat-malaikat Allah. Ngapa kita di dunia ini tidak, di Lembang tidak percaya? Banyak malaikat-malaikat yang datang. Kadang ada kita nganjuk kita api belum tentu manusianya. Bisa jadi itu malaikatnya Allah datang. Bu, dari mana orang minjem mobil Pajero zaman ini harga 500 juta? Ada. Tidak ngerti lah kalau cara otak akal kamu. Tapi menurut Allah innama amru idza arada saya yaqulu lahu kun. Ayah ini Bu, nak bangun pesantren ini kemarin orang ngasih saya duit hampir 1 M 980 juta kalau tidak salah. Tidak kasih syarat, tidak kasih apa, tidak kasih disebut namun, bilang kita tidak kalah. Nah Ustaz titip kalau Ustaz ke gunung, kapan dijenguk 980 juta.
Bukan 9.800.000. 980 juta. Zaman mainnya ada siapa bu nak ngambil duit macam itu? Dati ada mimpi di Rabbi. Inilah semuanya datang dari Allah. Bangun be. Bangun be. Sudah insya Allah terbangun. Saya kalau duduk tanya sama Lata duduk di masjid saya itu. Tidak nyangkut. Itu bu habis 2 miliar itu 2,5 miliar lah mungkin habis. Itu kan memang dewek bu. Saya ini gambar tak bayar. Kalau nak bayar jadi mau miliar. Bangun masjid kayak itu. Nah ini ditolong kalau bu oleh Allah bu, apa namanya gambar kenado, yang mimpin proyeknya, ada kali kalau dibayar, mereka ngurus belakang ada kali dibayar, cuma makan pecel lele wes malamnya, pecel lele nasi goreng makan, dan itu lah bu, menjual batu melon mereka kali dibayar, tapi subhanallah buah dari keyakinan kita sama Allah, bu Allah ini malu, kalau kita lah yakinan dengan Allah tidak kabul kita mati. Allah itu punya sifat malu. Kita sudah minta dengan Allah tidak kabul ke malu Allah. Maka kita kalau sudah minta tutup buku, yakin kabul insyaallah ya. Allah apalagi nak bangun masjid rumah Allah dah selesai insyaallah. Benar. Mau balik ke Tapati ni angker tu lah. Balik mana kalau cewek dulu balik mana ke Tapati? Oh sarung ngapel ini. Kenal ini lo ke kepet ban motor. Nah, maka bagus. Saya tadi baru ngomong dengan bini aku. Nih aku tak tahu ada sekolah Islam di Tapati di mana? Tidak pernah aku dengar. Aku dah tahu, dah tahu gini tadi. Maka pernah sama Lata tadi, di mana ada sekolah Islam di Tapati? Ada Bolding Kulbulo di mana? Katanya rupanya masuk ke sini, Bu. Saya kan sudah ceramah di sini hari raya ini. Saya kan sudah ceramah di masjid ini. Tapi saya tidak tahu kalau di sini ini ada sekolahan. Apalagi ada sekolahan Islam. Nah salah satu saya dulu Bu, nak bikin sekolah Islam ini ngapo? Saya ini kesian sama orang-orang itu. Saya ini ngasuh anak yatim Bu, ada 31 anakku. Dulu 50 anak yatim saya, ya. Nah, saya biayai mereka Bu, sampai S2 S3 asak galak biayai. Nah, mereka sekarang sudah banyak Bu yang kuliah, ada di Malang, ada yang sampai pesantren, ada yang di sini. Saya lepaskan dan sekarang yang di rumah masih ada 31 anak yatim lagi. Saya urus Bu. Pokoknya anak yatim kalau dia nak sekolah kemana saya sekolahkan. Saya biayai, asal penting dia galak belajar. Ini anak yatim, ibu ada anak yatim bawa ke pesantren, tidak bayaran. Seluruhnya ditanggung kalau Bu. Ya, diganggung kalau anak yatim tapi, ya. Kami urusi. Ngapa kalau anak yatim itu keluarganya Allah, keluarganya Rasulullah. Kita harus peduli dan kita harus anaknya, emaknya biarlah pada cerewet. Ini kamu ni kalau ngurusin emaknya main. Ini kalau main sama bapak ni. Urusi anaknya. Emaknya ada pada cerewet. Itu baik. Salam mudah-mudahan manfaat. Masa ada anaknya. Silakan. Mungkin dari ayah. Dari Bunda silakan untuk bertanya atau sudah paham dari materi Ustaz? Ya dari Ananda SMP silakan. Kakak ulang ya. Ya. Jangan ahli buat tadi, buat mana? Kalau mudah-mudahan sekolah SD SMP itu akan dimajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yayasan dan sekolah ini akan semakin dibesarkan oleh Allah. Apa yang menjadi hajat para pendiri yayasan mudah-mudahan semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa wa du'an la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam bi bani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu perjumpaan kita di kesempatan ini bersama Ustadz Kemas Muhammad Ali, dan mudah-mudahan semua yang disampaikan beliau membekas di hati kita dan membekas di keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu meyakini segala hidup kita ini Allah yang tentukan. Takdir itu mesti harus kita terima. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sampaian lanjut ke MC. Silakan.
Baiklah, selanjutnya ada sedikit, ini ada pemberian cindera mata dari Yayasan Aktif Cahaya Rabbani kepada Ustadz. Kami serahkan ke Pak Irsan untuk memberikan. Ini aduh hiburan saya. Iya, foto. Ini satu lagi. Dan selanjutnya ini ada penyerahan Masih muda ya? Kepada Abi, tolong ini. Ustadz, kami ini ada indahnya berbagi. Ibu-ibu ini biasa untuk sekeliling sini ada kayak sejenis sembako. Jadi ini perwakilan dari wali kami untuk menyerahkan. Dulu daftar tadi ada nggak suruh marga. Wah, penuh Ustaz. Boleh didampingi oleh Ustadz untuk foto bersama. Ya, Ustaz. Kalian satu ya. Ustadz untuk izin untuk foto bersama ibu-ibu. Mungkin kalau ke depan sulit, Ustadznya yang ke belakang ya, kita ibu-ibu ya dari belakang ya. Barangkali untuk foto ya. Ustaz, mohon foto-foto dulu Ustaz, dulu di sini Ustaz. Ayo Ustaz. Oh ya, siap. Dipoto dari depan ya. Ah, ya Ustaz. Pasnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video, Bisnat. Video. Apa? Video? Oh iya. Atis. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi Ustaz. Ini Ustaz. Ya. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Yayasan Aktif Cahaya Rabbani Istiqomah Tugen Jannah insyaallah. Tanya Misnat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah.
Iya. Dikit mah ada door prize lah ya. Iya masih, hanya terserah. Kultum ya tadi. Pertanyaan langsung, Mbak? Ya. Oke, tadi ada satu surat yang menceritakan di awal tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menanamkan tauhid yang begitu dalam kepada